Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Assalamualaikum. Oke, videonya semuanya dinyalakan biar Bapak dapat melihat kalian semua. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan untuk menulis nama kalian di chat ya. Di chat di kolom chat kalian ketik nama kalian bagi yang belum absen. Absennya di situ dilihat ya. Kolom chat itu ada yang pakai gambar pesan, ditulis nama kalian di situ. Oke, 4 menit lagi kita menuju pembelajaran. Ditulis nama kalian biar Bapak dapat melihat nama kalian di kolom absen. Sehat semuanya hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, disiapkan. Disiapkan. Hari ini kita akan mempelajari organ gerak. Ya. Kita akan mempelajari organ gerak. Organ gerak hari ini tema 1 pembelajaran 1 ya. Nah, itu nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian lihat di WhatsApp itu udah ada tugas dari guru agama. Jadi setelah pembelajaran ini kalian kerjakan tugas dari guru agama ya. Hari ini Waalaikumsalam. Ya, ibu nyari siapa? Belum datang, ibu. Udah janjian dong. Bang Boy itu. Ada di kelas 1A, ibu. Iya. Ya, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 1 yaitu organ gerak akan Bapak share. Oh iya, sebelum pembelajaran kita mulai, coba ketua kelas, kemarin siapa ketua kelasnya? Agung. Agung, ada nggak Agung? Ada nggak Agung? Katanya Agung belum hadir. Hadir aja Agung, pimpin doa Agung. Bisa kan pimpin doanya? Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Gung telah memimpin doa. Ya, pembelajaran hari ini tentang organ gerak. Jadi share contohnya dulu. Pak, Ya. saya mau nanya, kagak punya buku tema 1. Iya, lihat di itu dulu, lihat di apa? Lihat di layar monitor dulu. Ya. Karena untuk pengambilan buku belum bisa, mungkin baru Selasa besok akan Bapak jadwalkan siapa aja yang bisa mengambil buku. Jadi Bapak jadwalkan, tidak langsung semuanya datang ke sekolah ya. Dan bagi yang ingin meminjam buku, ya, bagi yang ingin meminjam buku, di WA udah Bapak tulis listnya, silakan ditulis listnya siapa aja yang mau meminjam buku, supaya Bapak bisa mengetahui jumlah peminjamnya berapa orang. Seperti itu ya.
Nanti akan Bapak jadwal pengambilannya, kemungkinan mulai besok pengambilan, cuman paling dalam 1 hari pengambilan hanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang saja. Seperti itu. Paham ya? Karena kondisi pandemi yang sekarang yang COVID-nya lebih ganas daripada biasanya, makanya untuk pengambilan paling banyak 1 hari mungkin hanya 3 orang atau 4 orang, atau paling banyak 5 orang, itu juga nanti dibagi waktunya. Ya, seperti itu ya, paham ya? Oke, sudah terlihat di layarnya tentang sub tema 1 organ gerak hewan. Di situ ada ya. Terlihat, Pak. Terlihat jelas? Ada yang tidak terlihat? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sebelum pembelajaran ini Bapak mulai, ya, Bapak ingin kalian nanti lihat dulu. Bentar ya. Pak, itu dibaca, Pak. Hah? Enggak, terlalu bentar. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin kalian lihat ini dulu ya, lihat ini dahulu. Perhatikan nanti ya. Tulis ya, Pak. Kok suaranya dimatikan, Pak? Bentar. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif
karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana sahabat cerdas? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Ayo kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah.
Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak hewan. Untuk menguji pemahamanmu, coba kerjakan latihan soal. Oke, berarti kan itu tadi adalah pembahasan tentang organ gerak pada hewan ya. Jadi organ gerak itu ada pembahasan. Bentar ya. Ya, ada pertanyaan tadi, ada yang nanya, ada yang mau tanya, ada yang angkat tangan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak kan, ya Regita, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Pak, tulang kamu Apa? Keputus? Pak, tulang bergerak karena adanya otot ya, Pak? Iya. Jadi kalau nggak ada otot, tidak bisa bergerak. Saling berkaitan ya. Otot juga tidak akan berfungsi jika tidak ada tulang. Seperti itu. Jadi saling berkaitan, tidak bisa salah satunya. Jika terjadi kerusakan pada otot, maka kemungkinan tulang juga tidak akan bekerja. Atau misalnya terjadi patah tulang, otot juga akan terkena imbasnya juga. Seperti itu. Jadi saling berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke, akan Bapak presentasikan pembelajaran hari ini. Lihat di layar monitor kalian nanti akan Bapak share. Sudah terlihat ya, sub tema 1 organ gerak hewan. Oke, Bapak bacakan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajaran Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Ya, di sini. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudi. Benar, Pak. Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlarian seperti tidak pernah lelah. Karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Oke, kita mulai masuk ke pembelajaran 1. Ini ada percakapan antara Pak Rudi dan Edo. Pak, lucu ya kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?
Kemudian Pak Udi menjawab benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir seperti organ gerak manusia. Oke. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, perhatikan di sini ada bacaan organ gerak, tolong dibaca dulu di dalam hati, silakan. Ya, di situ ada salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi berulang, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi bagian atau seluruh bagian dari tubuh. Atau dari Pak, misalnya contoh air ya, botol air. Kalau misalnya ini kalau kita berpindah tempat berarti namanya bergerak, ya seperti itu. Jadi kalau berpindah tempat disebut bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Rangsangan itu misalnya pada saat kalian duduk di tengah lapangan, ya, pertama misalnya di pagi hari cuacanya agak segar atau adem ya atau dingin. Kalian akan duduk, tapi pada saat cuaca sudah mulai panas, terus kalian sudah mulai terasa kepanasan, pasti kalian bergerak ke tempat yang teduh. Nah, itu disebut sebagai adanya rangsangan ya. Jadi bergerak. Atau kalau misalnya kalian ingin haus terus ingin minum, kalian kan pasti berjalan menuju dispenser atau tempat air minum. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya rangsangan untuk bergerak, seperti itu. Paham? Oke, lanjut di paragraf kedua. Gerak manusia, ya, gerak pada manusia dan hewan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi macam-macam ya, ada yang digunakan untuk berjalan, melompat, memegang. Ini siapa yang sebentar ya, presentasi Bapak kepotong. Siapa Pak itu? Enggak tahu, Bapak juga bingung. Bentar, Bapak balikin lagi ke sini. Dah, sudah balik ya ke Bapak ya. Sudah terlihat di layar lagi? Terlihat Pak. Nah, kita lanjutkan. Tolong jangan dipresentasikan ya. Karena tadi kepencet katanya. Oke, lanjut. Jadi organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang. Contohnya kanguru, organ geraknya dipakai untuk apa? Meloncat. Itu kakinya ya, kaki. Kalau manusia, organ gerak kakinya itu dipakai untuk meloncat, berjalan, berenang, macam-macam. Ya. Nah, terus kalau untuk ikan, organ geraknya dipakai untuk berenang. Kalau katak, organ geraknya dipakai untuk apa? Ada yang tahu? Lompat Pak. Nah, selain melompat juga ada juga katak yang dipakai untuk berenang. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Screen-nya nggak kelihatan ya Pak? Kelihatan tidak screen yang Bapak bagikan? Saya tidak Pak. Saya tidak Pak. Tidak Pak. Tidak, Pak. Saya tidak, Pak. Saya tidak Pak.
Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, mic-nya dimatikan semuanya. Oke, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang tadi berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi perhatikan, tadi kan ada pertanyaan, Pak, kalau tulang otot bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Otot jika tidak ada tulang tentu tidak akan bisa berdiri. Tulang tidak ada otot maka tidak akan bisa bergerak. Jadi jika salah satu mengalami kendala atau mengalami kerusakan, maka yang terjadi adalah kalian akan terganggu. Nah, kok nggak ada gambarnya ya? Yang lain terlihat tidak gambarnya? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Sudah terlihat, coba dicek itunya apa, sinyal internetnya coba. Biasanya gangguan di providernya juga bisa. Oke, mic dimatikan, kita lanjut ke berikutnya. Oke, sambil dengarkan aja suara Bapak. Kita udah lanjut ya ke bawahnya. Oke, di sini perhatikan, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi peranannya sangat besar ya. Jadi tulang adalah alat gerak aktif. Tanpa di situ tulang disebut alat gerak pasif, alat gerak pasif ya. Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri dengan sendirinya. Kemudian otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi seperti tadi Bapak jelaskan, jika ada masalah dengan otot, maka kita akan kesulitan untuk bergerak. Misalnya otot yang ada di kaki terkilir ya, atau merobek, maka kemungkinan kita akan sulit untuk bergerak. Atau sebaliknya, pada saat kaki kita patah atau mengalami cedera, juga kita akan kesulitan untuk bergerak. Seperti itu. Oke, lanjut ke bawahnya. Oke, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Bapak jelaskan yang dimaksud dengan paragraf. Bagi yang belum paham, Bapak ulang lagi. Paragraf. Yang dimaksud dengan paragraf mulai dari sini, lihatin. Mulai dari salah satu ciri dari makhluk hidup sampai dengan bagian tubuhnya, titik, itu adalah satu paragraf ya. Jadi Bapak ulang lagi, ini adalah satu paragrafnya. Mulai dari sini sampai dengan sini, ini adalah satu paragraf. Paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian tadi ada 5 paragraf. Kita buktikan ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, ya. Kemudian organ gerak hewan memiliki kesamaan, ini paragraf ketiga. Oke. Ini adalah paragraf keempat. Ini paragraf keempat ya. Nah, ini adalah paragraf keempat. Dan ini adalah paragraf kelima. Berarti benar ada 5 paragraf ya. Dari atas 5 paragraf, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Oke. Nah, perhatikan paragraf 1. Lihatin. Jadi paragraf 1 itu ide pokoknya ya. Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak.
Ini adalah ide pokoknya. Nah, yang Bapak tandakan itu adalah ide pokok. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Ide pokok biasanya untuk awal-awal ini biasanya ada di awal paragraf. Biasanya ya. Jadi diingat, biasanya ada di awal paragraf. Paham? Diingat baik-baik ya, biasanya berada di awal paragraf. Tapi kalau misalnya itu bisa aja nanti ada di tengah atau ada di akhir. Jadi dibaca dengan jelas. Nah, kemudian tentu di sini kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang adalah lihat, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisinya sebagian atau seluruhnya bagian dari tubuh atau makhluk hidup. Seperti itu. Nah, ini ada di mana kita lihat, kita kembali lagi ke paragraf 1. Nah, ini adalah kalimat pengembangnya sampai sini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ingat ya. Kemudian untuk paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Oke, diingat ya, dipahamin. Ingat, ide pokok biasanya berada di awal paragraf. Nah, kalimat pengembangnya ada di ide pokok setelah kalimat pertama, biasanya ada di kalimat kedua setelah titik. Nah, itu bisa jadi sebagai kalimat pengembang. Tapi ingat, belum tentu juga ada di situ. Jadi, tapi biasanya untuk kelas 5 ada di awal paragraf. Paham ya? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum Bapak lanjutkan ke berikutnya. Tidak, Pak. Tidak? Kalau tidak, mic-nya dinonaktifkan semua. Kita lanjutkan. Oke. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Pertama ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Tadi alat gerak yang digunakan pada manusia, hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulangnya tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot sebuah alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Perhatikan ya. Jadi dari organ gerak ini dikembangkan lagi tulisannya. Kalian jelaskan lagi apa pengertian dari organ gerak, terus terdiri dari apa aja, terus dijelaskan juga, terdiri dari itu dijelaskan, seperti itu ya. Nah, perhatikan. Nah, nanti ini adalah ada contoh-contohnya, kalian bisa pelajari di rumah seperti itu. Nah, ayo berdiskusi, kamu sudah berhasil menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan teman-teman ide pokok suatu bacaan tentang. Nah, ini nanti kita bahas nanti saja. Seperti itu. Dah, itu aja. Dah, itu aja ya. Nah, gampangan cuma sebentar saja. Oke, layarnya dinyalakan semua. Oke. Sultan bebas. Mic-nya dimatikan dahulu saja. Videonya aja yang dinyalakan biar Bapak melihat. Tadi kalian pahami. Jika nanti bingung dengan pembelajaran ini, kalian bisa lihat di video yang akan nanti Bapak share. Nanti siang akan Bapak share ya videonya untuk pembelajaran hari ini. Seperti itu. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan kirim lewat WhatsApp. Oh ya, hari ini akan Bapak share mulai pengambilan buku. Siapa aja yang akan mengambil buku untuk hari ini. Ya, nanti kalian lihat di WA, terus Bapak tunggu sampai dengan jam 12 siang ya di sekolah. Paham? 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 Oke.
Yang ingin meminjam buku, Bapak ulang, yang ingin meminjam buku, silakan tulis namanya di WhatsApp yang udah Bapak berikan, kan ada daftar namanya tuh ya. Silakan tulis namanya nanti di situ. Untuk pengambilannya boleh diambil mulai nanti Bapak akan beritahu mulai hari ini ya. Nanti Bapak setelah ini akan Bapak share. Terus Bapak tunggu di sekolah sampai dengan jam 12 bagi nama yang Bapak sebutkan di grup. Paham? Oke, sekali lagi ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Enggak. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pembelajaran hari ini cukup. Terus nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian coba lihat di WhatsApp agama, itu sudah ada tugas yang diberikan oleh Pak Sarudin, ya. Nanti kalian pelajarin. Itu udah di grup. Bagi yang belum masuk, silakan masuk ke grup WhatsApp ya. Kemarin Bapak udah bagi linknya di grup WA. Ya. Tapi ada beberapa, Muhammad Wahid katanya udah masuk belum ke grup WhatsApp agama? Kemarin linknya udah Bapak kasih. Sudah, Pak. Udah, bagus kalau udah masuk. Ya. Karena sudah selesai hari ini pembelajaran, ya. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh wakil ketua kelas, tolong dipimpin doa penutup hari ini. Oke. Ya, Oriza, silakan pimpin doa penutup hari ini. Seperti biasa kayak di kelas saja. Kalau penutup gimana? Agung. Oriza dulu, Oriza, wakilnya yang menutup doa penutup hari ini. Silakan Oriza. Nih suaranya, maaf Oriza, suaranya tidak terdengar. Suaranya, Pak. Ya, apa Rizi nanya apa? Sebentar Oriza. Tidak ada suaranya, Pak. Iya, ini sama Bapak. Katanya ada terkendala suara. Gini aja udah, ke Agung dulu. Agung, ada Agung? Agung. Ada Pak. Ada Agung, pimpin doa Agung. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya telah bergabung. Jika nanti ada pertanyaan, terus untuk pengambilan buku silakan daftar namanya, ditulis namanya di WhatsApp. Nanti mulai hari ini akan Bapak panggil orang tuanya atau yang daftar nama untuk mengambil buku hari ini siapa aja. Paham? Paham, Pak. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu besok ya, jam 8.30. Silakan boleh meninggalkan ruangan Google Meet. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.